Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah Manajemen Keuangan 1 bersama saya Ibu Munawara SEMSI. Nah, kali ini di pertemuan keempat kita akan membahas mengenai modal kerja atau nama lainnya adalah working capital. Nah, sebelum kita membahas mengenai modal kerja, kita kembali diingatkan mengenai apa fungsi dari manajemen keuangan. Nah, fungsi utama dari manajemen keuangan itu sebenarnya ada dua, yaitu making investment decisions, ya, membuat keputusan investasi, dan yang berikutnya adalah making financing decisions atau membantu membuat keputusan pendanaan. Nah, dari kedua fungsi manajemen ini tadi, ya, akan bermuara pada keputusan pengelolaan pendanaan yang benar, ya, yang ini bersumber pada balance sheet-nya atau neraca, yaitu yang terdiri dari current asset, current liabilities, fixed asset, dan long term funds, ya. Berikutnya kita lihat dulu definisi dari modal kerja itu sendiri. Nah, kalau saya katakan modal kerja atau working capital itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah modal dan yang berikutnya adalah kerja. Nah, modal kalau kita artikan bisa disebut sebagai dana, ya, dana yang kita butuhkan untuk bekerja, ya. Nah, kalau seperti ini, ya, modal yang kita perlukan berarti modal bisa dalam arti kata uang, ya, yang kita perlukan untuk beraktivitas. Nah, kalau saya contohkan misalnya Anda sebagai mahasiswa, ya, ketika Anda mau ke kampus, Anda pergi ke kampus, apa modal Anda? Modal Anda bekerja, ya, modal Anda kuliah misalnya. Pasti yang pertama adalah Anda memikirkan untuk biaya transportasi Anda, kemudian bagaimana biaya fotokopi Anda, biaya bahan bakar Anda, kemudian biaya buku Anda, dan sebagainya. Sehingga sampai Anda nanti bisa menyelesaikan perkuliahan Anda. Nah, sama halnya seperti perusahaan, ya. Perusahaan itu membutuhkan dana yang digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaannya sehari-hari. Nah, misalnya apa aktivitas perusahaan? Pasti berkaitan dengan produksi. Kalau sudah produksi, pasti dia membutuhkan bahan baku. Nah, berarti dana yang dibutuhkan adalah untuk pembelian bahan baku. Kemudian bagaimana dana yang dibutuhkan untuk membayar gaji pegawai, kemudian untuk membayar upah buruh, ya, upah buruh atau upah tenaga kerja, tidak upah tenaga kerjanya, kemudian membayar hutang, ya, dan masih banyak lainnya. Nah, kenapa ini menjadi penting, ya? Karena pihak manajemen harus betul-betul mempertimbangkan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang, ya. Jadi jika perusahaan itu kekurangan modal kerja, maka besar kemungkinannya, ya, akan kehilangan pendapatan serta keuntungan karena yang tadinya bisa memperluas penjualan dan meningkatkan produksinya ini justru terkendala dengan minimnya modal, ya. Berikutnya kita lihat lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Nah, di sini kita lihat ada 5, ya. Yang pertama itu adalah sales volume. Nah, sales volume itu kalau kita artikan adalah volume penjualan, ya. Dan jadi kalau volume penjualan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan besar kecilnya modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kalau misalnya volume penjualannya meningkat, ya otomatis dana kebutuhan modal kerja juga akan meningkat, ya. Nah, berikutnya yang kedua, the size of the company scale. Berarti di sini adalah besar kecilnya skala usaha perusahaan. Nah, biasanya mengukur besar kecilnya perusahaan itu terletak pada kepemilikan aktivanya, ya. Nah, di sini kalau saya katakan pada perusahaan kecil pasti akan jelas berbeda kebutuhan modalnya dengan perusahaan besar, ya. Makin besar perusahaan maka makin besar kebutuhan dananya, ya. Berikutnya yang ketiga adalah company activities. Nah, ini masih berkaitan dengan yang kedua tadi, ya, aktivitas perusahaan. Nah, perusahaan ini kan bisa terbagi dalam berbagai jenis lain bisnisnya. Ada yang bergerak di bidang jasa, ada yang bergerak di bidang industri atau pengolahan. Nah, saya contohkan saja misalnya antara perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur misalnya.
Nah, kalau perusahaan jasa kan tidak mengalami proses produksi di sini, sehingga pihak manajerialnya hanya perlu memikirkan bagaimana harga pokok penjualan dari si jasa yang dihasilkan ini tadi. Nah, bagaimana dengan perusahaan manufaktur tadi? Nah, kalau perusahaan manufaktur pasti ada proses di dalamnya, ada proses produksi, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, kalau tadi pada perusahaan jasa tidak ada persediaannya, ya, persediaan barang jadinya tidak ada sama sekali karena bersifat jasa. Sementara kalau pada perusahaan manufaktur, ya, ada proses pengolahan, maka perlu diperhitungkan bagaimana persediaan barang dagangnya, ya. Nah, hal ini pula akan berpengaruh kepada tingkat perputaran piutang perusahaan, ya. Nah, dengan demikian kalau misalnya semakin banyak persediaan yang dibutuhkan, maka akan semakin besar modal yang dibutuhkan pula. Berikutnya adalah technological development atau perkembangan teknologi. Jelas ya, semakin maju teknologi, apalagi yang berkaitan erat dengan proses produksi akan mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Ya, sehingga apa? Makin besar kebutuhan penggunaan teknologi, misalnya mesin, pasti perusahaan membutuhkan modal yang besar. Nah, yang terakhir adalah the company's attitude towards liquidity and profitability. Ini adalah bagaimana respon si perusahaan ini terhadap likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Nah, jadi dalam pengukuran kinerja perusahaan ini sebenarnya, ya, dua rasio utama ini adalah likuiditas dan profitabilitas. Nah, jadi sebenarnya adanya biaya dari semua dana yang digunakan perusahaan itu mengakibatkan jumlah modal kerja yang relatif besar. Nah, apa efeknya? Pasti kecenderungannya adalah dapat mengurangi laba perusahaan. Karena apa? Bagaimana perusahaan ini bisa memperoleh sumber pendanaan tadi, misalnya lebih banyak dari penggunaan pinjaman, otomatis akan menggerus laba yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, begitu pula dengan bagaimana tingkat likuiditasnya atau bagaimana kemampuannya menyelesaikan kewajibannya ini tadi, ya, sebelum jatuh tempo, ya, sehingga tidak mengganggu kredibilitas perusahaan di mata pesaingnya dan di mata pihak-pihak yang berkaitan erat. Ya, ini saya skip aja, ini targetnya ya, target yang ingin dicapai dari manajemen modal kerja. Yang pertama maximizing firm value, berarti memaksimalkan nilai perusahaan. Berikutnya yang kedua adalah meminimalisir biaya modal, ya. Dan yang terakhir adalah pengawasan terhadap aliran dana. Oke. Nah, berbicara mengenai modal kerja, ada 3 konsep utama yang menjadi sudut pandang pihak manajemen ini sendiri. Nah, yang pertama, konsep modal kerja itu adalah kuantitatif konsep, ya. Kuantitatif konsep atau konsep kuantitatif berarti kuantitatif itu artinya kuantitas, ya. Berarti pihak manajemen sendiri menilai modal kerja itu dilihat dari kuantitas atau jumlah keseluruhan current aset yang dimilikinya, ya, atau aset lancar yang dimiliki perusahaan. Sehingga konsep ini juga disebut sebagai konsep modal kerja kotor atau gross working capital. Sehingga rumusnya adalah working capital sama dengan total current asset. Berikutnya yang kedua, konsep berikutnya adalah konsep kualitatif, ya. Nah, konsep kualitatif ini bisa saya sederhanakan saja. Ini kan artinya quality atau kualitas. Nah, bagaimana pihak manajemen ini sendiri mampu menilai kualitas dari si modal kerja yang dimilikinya dengan melihat nilai, ya, dengan melihat jumlah dari aktiva lancar yang dimilikinya harus lebih besar dibandingkan dengan kewajiban yang dimilikinya. Nah, ini akan berkaitan dengan likuiditas si perusahaan. Bagaimana ceritanya kalau perusahaan itu bisa menyelesaikan kewajibannya sementara keberadaan aktivanya juga masih sangat terbatas, ya. Konsep ini juga disebut sebagai konsep net working capital, ya. Berarti melihat nilai bersih, ya, nilai bersih modal kerjanya. Maka kalau sudah seperti itu, kita rumuskannya saja. Working capital sama dengan total current asset dikurang total current liability, ya. Berarti nilai current asset ya harus lebih besar daripada current liability-nya.
Nah, berikutnya konsep yang ketiga itu adalah functional concept. Nah, konsep ini saya sederhanakan saja berkaitan erat dengan fungsi si dana ini tadi dalam menghasilkan pendapatan, ya. Ada dana yang digunakan itu bisa menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi tertentu, ya. Namun ada juga yang dapat menghasilkan pendapatan di masa mendatang. Oke, rumusnya adalah working capital sama dengan total current asset ditambah total potential current asset ditambah total fixed asset. Nah, jadi total potential current asset inilah yang dimaksud sebagai aktiva yang bisa menghasilkan pendapatan tidak hanya pada saat periode itu saja, namun bisa di masa mendatangnya. Oke, sekarang kita lihat dulu contohnya. Contoh soal berikut. Nah, di sini disajikan ya neraca dari PT ABC dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dalam ribuan rupiah. Nah, kalau neraca otomatis kita bercerita kiri dan kanan ya. Kiri itu adalah aktiva, kanan adalah pasiva. Di sebelah kiri, aktiva, ini neraca sederhana saja ya. Nah, aktiva itu pasti terdiri dari aktiva lancar dan aktiva non lancar. Ya, kalau aktiva lancar di sini ada akun-akunnya yaitu cash, marketable securities, account receivable, dan inventory ya. Kas, kemudian surat berharga, piutang usaha, dan kemudian adalah persediaan. Sehingga total dari current asetnya adalah 260.000 atau 260 juta rupiah. Oke, yang berikutnya ini adalah fixed asset ya. Fixed asset di sini ada land, building, machine ya, tanah, kemudian bangunan dan mesin. Totalnya adalah 700.000 atau sama dengan 700 juta. Sehingga total asetnya adalah 960 juta rupiah. Nah, kita pindah ke sisi kanan yaitu ada current liability. Ya, sisi kanan adalah pasiva yang terdiri dari liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, kita bahas dulu yang namanya liabilitas. Liabilitas terdiri dari yang jangka pendek, yang current dan yang non current. Di sini yang current ya, ada account payable atau utang usaha, notes payable yaitu utang wesel, kemudian tax payable adalah utang pajak. Totalnya adalah 125.000 atau 125 juta ini ya. Dan berikutnya yang non currentnya ada bonds di sini. Bonds itu adalah obligasi ya dengan nilai 200.000 atau 200 juta di sini. Nah, yang berikutnya dari sisi liabilitas setelah selesai kita lanjut ke sisi ekuitas. Nah, ekuitas itu adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Terdiri dari capital stock atau modal saham dan yang berikutnya adalah retained earning atau laba ditahan. Nah, totalnya saya langsung saja total keseluruhan dari pasiva ini adalah 960 juta rupiah. Harus balance ya kiri dan kanan. Nah, informasi tambahan yang pertama, depreciation every year for building dan machine. Berarti depresiasi penyusutan setiap tahunnya untuk gedung adalah 60 juta rupiah. Kemudian mesin adalah 35 juta rupiah. Dan yang kedua, credit sales with a profit margin of 20%. Artinya apa? Penjualan secara kredit itu bisa menghasilkan, ditetapkan profit margin sebesar 20%. Nah, Anda diminta untuk menyelesaikan atau menentukan modal kerja dengan menggunakan 3 konsep tadi. Yang pertama, ya kita langsung saja ke konsep kuantitatif. Tadi sudah kita katakan kuantitatif sama dengan kuantitas atau jumlah dari si aset lancar. Dari jumlah aset lancarnya adalah sebesar 260 juta rupiah ya. Sehingga inilah yang disebut sebagai modal kerja dengan konsep kuantitatif. Yang kedua, konsepnya adalah konsep kualitatif ya. Konsep kualitatif berarti berkaitan dengan kualitas si modal kerja. Berarti selisih lebih nilai aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Nilainya adalah 260 juta dikurang 125 juta sama dengan 135 juta. Nah, yang terakhir itu adalah konsep fungsional. Tadi saya katakan konsep fungsional ini berkaitan dengan dana ini tadi dalam menghasilkan pendapatan. Nah, yang pertama kita harus lihat dulu modal kerjanya. Modal kerja yang berasal dari aktiva lancarnya. Yang pertama ada cash 24 juta. Kemudian account receivable 64 juta. Nah, di sini
mengapa tiba-tiba account receivable itu menjadi 64 juta? Di sini saya katakan ada 80%. Nah, coba ingat kembali ya. Pada keterangan tambahan dikatakan credit sales atau penjualan kredit ditetapkan profit marginnya 20%. Nah, biasanya kalau perusahaan untuk meningkatkan volume penjualannya pasti melalui penjualan secara kredit. Nah, kalau secara penjualan secara kredit otomatis ya akan menimbulkan yang namanya piutang. Nah, risiko piutang itu pasti ada yang tidak tertagih. Sehingga apa? Pihak manajemen itu akan berusaha menetapkan batas margin profit yang diterima ya dari piutang dari penjualan kredit tadi, sehingga ditetapkan 20% ya. Berarti dari data ini tadi account receivable itu sebesar 80 juta rupiah ya, karena ditetapkan profit marginnya 20%, otomatis nilai realnya dari si account receivable tadi atau piutang pasti 80%. Maka kalau dirupiahkan maka menjadi 80% dikali 80 juta, hasilnya adalah 64 juta. Ya. Sisanya tadi nanti merupakan bagian dari profit marginnya. Berikutnya ada inventory atau persediaan. Di sini nilainya 100 juta ya, sesuai dengan data yang tadi. Berikutnya adalah accumulated depreciation of building. Nah, ada accumulated di sini. Nah, pada aktiva tetap terutama pasti akan ada yang namanya penyusutan. Nah, nilai penyusutan ini tadi akan kita hitung selalu pada bagian aktiva lancarnya ya, yang akan mengurangi nilai dari si aktiva tetap tadi. Oke, kita katakan dari soal disebutkan penyusutan untuk mesin dan untuk bangunan setiap tahunnya adalah 35 juta dan 60 juta. Ya, maka kita masukkan di sini totalnya menjadi 283 juta rupiah untuk working capitalnya. Nah, berikutnya ada potensial working capital. Kalau potensial working capital berarti modal kerja yang masih berpotensi menghasilkan pendapatan pada periode berikutnya. Yang pertama itu adalah marketable securities atau surat berharga. Ya, karena surat berharga ini masih bisa dijual dan memberikan returnnya. Nominalnya ada 56 juta ya, sesuai dengan data di neraca tadi. Berikutnya ada profit margin yaitu 20%. Nah, ini tadi yang saya katakan berkaitan erat dengan si piutangnya. Piutang tadi 80%, otomatis 20% ini merupakan bagian dari si profit marginnya. Sehingga 20% dari 80 juta ya, yang di awal tadi hasilnya adalah 16 juta rupiah. Inilah yang pure menjadi margin laba bersih yang ditetapkan oleh perusahaan dari penjualan kredit tadi. Sehingga total potential working capitalnya adalah 72 juta rupiah. Nah, berikutnya ini adalah non-potential working capital. Ini berarti yang berasal dari aktiva tetap ya. Nah, aktiva tetapnya tadi pada data awal untuk si tanah ya. Tanah adalah sebesar 150 juta. Nah, kemudian data berikutnya untuk si bangunan ada 240 juta. Nah, kenapa mengalami pengurangan? Otomatis kita harus hitungkan tadi berapa akumulasi penyusutannya. Ya, di data tadi dikatakan akumulasi penyusutannya untuk gedung adalah sebesar 60 juta. Berarti dari data neraca tadi 300 juta dikurang 60 juta untuk bangunan berarti sebesar 240 juta. Berikutnya dengan mesin juga tadi ya, mesin ada sebesar 250 juta. Nah, dikurangi dengan penyusutannya tadi, akumulasi penyusutannya, saya kembali lagi, akumulasi penyusutan mesin ada 35 juta, sehingga nilai dari si mesin itu akan menjadi 215 juta. Nah, land tidak mengalami pengurangan karena jelas land atau tanah tidak memiliki nilai penyusutan. Ya, sehingga totalnya adalah 605 juta rupiah. Oke, nah yang perlu diingat adalah modal kerja ini dikatakan optimal ya jika bisa dipertimbangkan keberadaan rasio keuangannya, baik likuiditas dan profitabilitasnya. Ya. Jadi amat sangat penting bagi si pihak manajemen untuk menentukan ya keputusan modal kerja ini mana yang benar-benar bermanfaat dan memberikan
laba yang baik bagi perusahaan. Oke, demikian pemaparan atau penjelasan saya untuk konsep modal kerja. Nah, berikutnya di pertemuan berikutnya akan kita bahas kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan terkait modal kerja. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.